Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematik untuk hari Senin tanggal 27 Juli tahun 2020. Nah, anak-anak tolong persiapkan buku tema 1 karena kita masih mempelajari tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Anak-anak juga jangan lupa siapkan buku catatan dan juga alat tulis anak-anak. Nah, hari ini kita sudah masuk di subtema 2, yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Nah, anak-anak, Pak Andre punya gambar, anak-anak amati. Nah, di dalam gambar itu terdapat keberagaman. Nah, mereka saling bersama-sama. Jadi, gambar ini menunjukkan bahwa ada kebersamaan dalam keberagaman. Nah, ada pertanyaan. Keragaman apa saja yang tampak dalam gambar? Tentunya sudah sangat jelas sekali bahwa di dalam gambar ada keragaman, ya. Keragaman apa saja anak-anak? Nah, yang pertama adalah keragaman gender atau jenis kelamin. Sudah sangat jelas di dalam gambar bahwa ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Berarti gambar tersebut menunjukkan bahwa ada keragaman gender atau jenis kelamin. Kemudian ada keragaman apa lagi? Nah, yang nomor 2 ini ada keragaman jenis rambut. Nah, kalau anak-anak lihat di dalam gambar, anak yang memakai baju berwarna kuning itu, nah itu jenis rambutnya berbeda dengan teman-temannya. Ya, anak yang memakai baju kuning itu rambutnya keriting, sedangkan anak yang lainnya rambutnya lurus. Jadi di situ sudah menunjukkan bahwa ada keragaman jenis rambut. Kemudian yang ketiga, di situ juga kalau dilihat ada keragaman warna kulit. Anak yang memakai baju warna pink, anak perempuan, itu warna kulitnya putih. Kemudian anak yang tadi yang rambutnya keriting dan berbaju kuning, itu warna kulitnya coklat. Kemudian yang lainnya sama, ya. Nah, anak-anak silahkan buka buku tematiknya halaman 75. Kita akan membaca di halaman 75 yang bawah. Cerita tentang judulnya adalah bekerja sama dalam keberagaman. Ya. Sudah? Mari kita baca bersama-sama. Dari judulnya ya, bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Kita lanjut di halaman 76. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar suara azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk beribadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen
Dayu yang beragama Hindu dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawa gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, anak-anak, di dalam teks ini itu juga nampak yang namanya keragaman atau keberagaman. Kira-kira keberagaman apa saja yang nampak dalam teks yang sudah kita baca tadi? Nah, kira-kira apa? Nah, yang pertama masih sama, yaitu keragaman gender atau jenis kelamin. Ya, ada yang namanya Udin, itu pasti anak laki-laki. Kemudian tadi yang namanya Siti, anak perempuan. Ada yang namanya Edo, anak laki-laki lagi. Ada yang namanya Dayu dan Lani, itu juga anak perempuan. Jadi di situ sudah nampak jelas bahwa di situ ada yang namanya keragaman gender. Kemudian selain keragaman gender, ada keragaman apa yang nampak di dalam teks? Yang kedua ada keragaman agama. Ya, di dalam teks sudah nampak jelas bahwa agama mereka beragam. Ya, tadi ada yang namanya Udin dan Siti meminta izin teman-temannya untuk sholat. Berarti Udin dan Siti beragama Islam. Kemudian tadi Edo beragama Katolik, ya, yang punya rumah. Dia mengizinkan rumahnya dipakai untuk sholat. Kemudian Beni beragama Kristen, Dayu beragama Hindu, dan Lani beragama Buddha. Nah, di situ sudah nampak jelas bahwa ada keberagaman agama. Nah, di dalam teks itu ada dua keragaman yang nampak sangat jelas sekali, yaitu keragaman gender atau jenis kelamin dan agama. Nah, walaupun dalam satu kelompok itu ada keberagaman, tetapi mereka bisa bekerja sama. Jadi mereka bisa bekerja sama walaupun memiliki perbedaan. Mereka hidup saling rukun, saling membantu, ya. Jadi tidak mempermasalahkan yang namanya perbedaan. Kalau misalnya mempermasalahkan, ya pasti nanti ada yang sakit hati. Kalau sakit hati, kira-kira tugas percobaannya kan pasti tidak akan jadi, ya. Nah, itu manfaat keberagaman. Kita harus bisa bekerja sama walaupun kita itu berbeda-beda. Nah, keragaman apa saja yang ada di dalam setiap manusia, setiap individu itu? Nah, yang pertama itu gender, jenis kelamin. Di dalam keluarga pun pasti ada perbedaan jenis kelamin. Nah, misalnya ayah kan jenis kelaminnya laki-laki, sedangkan ibu perempuan. Nah, misalnya kakak, nanti ada adik. Nah, itu sudah keberagaman. Padahal di dalam satu keluarga itu sudah ada keberagaman jenis kelamin. Apalagi di dalam satu kelas, ya, dalam satu kelas itu juga pasti ada laki-laki dan anak-anak perempuan. Nah,
Kemudian yang kedua adalah jenis rambut. Jenis rambut itu juga bermacam-macam. Misalnya ada yang lurus, ada yang bergelombang, kemudian ada juga yang keriting. Nah, itu juga jenis keragaman karakteristik individu. Kemudian selanjutnya usia. Nah, usia ini juga beragam ya. Misalnya di dalam satu keluarga saja pasti usianya pasti beragam. Antara kakak dan adik kan pasti usianya berbeda ya. Apalagi dengan ayah, ibu, atau misalnya ada kakek dan nenek ya, pasti usianya berbeda. Ada yang lebih tua dan ada yang lebih muda. Tuh. Kemudian selanjutnya agama. Nah, agama ini juga ada bermacam-macam ya. Misalnya dalam satu sekolah saja bisa agamanya bermacam-macam seperti tadi yang ditunjukkan dalam contoh teks itu ya. Kalau di Indonesia itu ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan agama Konghucu. Jadi kita harus bisa menerima, kita harus mau bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda ya. Kemudian sifat. Nah, sifat setiap orang itu juga berbeda-beda. Walaupun anak kembar pun pasti ada sifatnya yang berbeda, apalagi dengan orang lain yang bukan keluarga kita ya. Ada yang misalnya memiliki sifat rajin, ada yang memiliki sifat sombong, ada yang memiliki sifat pemarah, ada yang memiliki sifat menyayangi teman atau penyayang dan lain sebagainya. Jadi sifat itu juga bermacam-macam. Kemudian warna kulit juga bermacam-macam ya, seperti yang kita lihat di gambar tadi. Misalnya ada yang berkulit putih, ada yang berkulit kuning, coklat, ataupun bahkan ada yang berkulit hitam. Kita harus menghargai semuanya, tidak boleh mengejek satu dengan yang lainnya ya. Itu warna kulit. Kemudian kegemaran juga beragam ya. Misalnya ada yang gemar berolahraga, ada yang gemar membaca, ada yang gemar memancing dan lain sebagainya. Jadi kegemaran setiap individu itu, setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian tinggi badan. Nah, tinggi badan itu juga berbeda-beda, tidak sama semua. Kalau tinggi badan itu ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang sedang. Nah, kemudian berat badan juga ya. Berat badan itu ada yang ukurannya itu ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang sedang dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa contoh keragaman karakteristik individu. Jadi setiap manusia itu pada dasarnya adalah berbeda-beda. Sekalipun anak kembar itu pasti ada perbedaan. Jadi kita tidak perlu mempermasalahkan yang namanya perbedaan. Kalau kita mempermasalahkan perbedaan, terus beda jenis kelamin misalnya, aku tidak mau bekerja sama dengan anak laki-laki, atau yang laki-laki sebaliknya, aku tidak mau bekerja sama dengan anak perempuan. Nah, pada akhirnya mereka tidak akan mampu bisa bekerja sama ya. Terus beda jenis rambut juga tidak mau bekerja sama. Nah, akhirnya kalau tidak mau bekerja sama dengan yang berbeda, pasti tidak akan ada orang yang bisa diajak kerja sama. Karena pada dasarnya semua manusia itu memiliki perbedaan. Jadi
kita harus tetap bekerja sama walaupun kita itu berbeda-beda. Ya, dalam satu keluarga sama kakak saja pasti sudah ada perbedaan. Kalau dilihat dari usia sudah berbeda. Aku tidak mau berteman dengan kakak, kan usianya lebih tua. Aku tidak mau berteman dengan si A karena kegemarannya kan berbeda dengan aku. Nah, kalau perbedaan dipermasalahkan, kita tidak akan bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah, itu anak-anak. Nah, ini nanti anak-anak dicatat ya, jangan lupa ini kan mulai subtema baru, yaitu subtema 2. Anak-anak tulis seperti yang Pak Andri ajarkan pas tema 1, subtema 1. Anak-anak tulis di yang kosong itu, yang atasnya garis itu berarti ditulis tema 1 subtema 2, agar anak-anak mudah kalau nanti pas penilaian harian untuk belajar ya. Jadi tidak campur dengan yang catatan kemarin ya. Kalau campur nanti anak-anak belajarnya bisa jadi lebih banyak lagi, tapi juga lebih bagus. Tapi kalau ini kan nanti jadinya rapi ya. Itu. Nah, anak-anak silakan catat ini dulu ya. Keragaman karakteristik individu. Ada gender atau jenis kelamin, ada jenis rambut, ada usia, ada agama, ada sifat, ada warna kulit, ada kegemaran, ada tinggi badan, dan ada berat badan, dan masih banyak keragaman yang lain. Nah, ini yang biasa kita temui. Silahkan anak-anak catat. Nanti kalau anak-anak ketinggalan, anak-anak bisa pause video ini ya. Nah, kita akan lanjutkan. Nah, dengan keragaman karakteristik individu itu, kita harus mengembangkan sikap toleransi. Nah, karena setiap manusia itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Jadi dibutuhkan sikap toleransi. Apa yang dimaksud sikap toleransi? Nah, toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Jadi tidak mempermasalahkan yang namanya perbedaan. Jadi saling menghormati dan saling menghargai perbedaan. Yang tinggi, yang badannya tinggi, tidak boleh mengejek yang badannya pendek. Yang badannya kurus tidak boleh mengejek yang badannya gemuk ya. Anak yang beragama Kristen tidak boleh mengejek anak yang beragama Buddha dan lain sebagainya. Jadi toleransi adalah sikap menghormati dan menghargai perbedaan yang kita sudah catat tadi. Misalnya beda usianya tidak boleh mengejek, misalnya beda kegemarannya tidak boleh mengejek. Nah, itu merupakan wujud dari sikap toleransi. Nah, ini beberapa Pak Andri tuliskan contohnya. Contohnya yang pertama adalah menghargai agama orang lain yang berbeda dengan kita. Nah, seperti tadi di teks bacaan itu ya. Itu menghargai, teman-temannya menghargai Udin dan Siti yang mau menjalankan ibadahnya. Nah, artinya kita menghargai agama orang lain yang berbeda dengan kita ya. Jangan malah kita mengejek ya. Demikian juga sebaliknya, agama-agama lain juga nanti pasti akan menghargai kita. Itu toleransi dalam bidang agama. Kemudian yang kedua,
mau berteman dengan orang yang usianya berbeda, ya. Jadi berbeda usia, tidak mau berteman. Nah, itu bukan sikap toleransi namanya. Nah, kalau sikap toleransi yang mau berteman dengan orang yang usianya berbeda, ya. Tuh, kemudian contoh yang berikutnya adalah mau bekerja sama dengan orang yang berbeda kegemaran, ya. Mau bekerja sama dengan orang yang berbeda kegemaran. Jangan kita hanya mau bekerja sama dengan orang yang kegemarannya sama. Misalnya pun kegemarannya sama, misalnya kegemarannya sama-sama gemar menari. Toh nanti pasti ada perbedaan-perbedaan yang lain. Sudah sama gemar menari, misalnya si A gemar menari, si B gemar menari. Mereka mau berteman, tapi mereka juga pasti memiliki perbedaan. Entah itu warna kulit, entah itu agamanya, entah itu usianya, entah itu berat badannya. Nah, jadi walaupun kegemarannya sama, pasti ada perbedaan-perbedaan yang lain. Jadi kita harus mau bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda. Nah, itu seperti tadi contoh di bacaan itu, mereka mendapat tugas percobaan IPA tentang bunyi. Nah, mereka kalau mempermasalahkan perbedaan, percobaannya pasti tidak akan jadi. Yang ada malah ribut, ya, tidak rukun. Nah, akhirnya pekerjaannya jadi tidak jadi. Nah, toleransi ini dibutuhkan ketika kita mau bekerja sama dengan orang lain, ya. Kerjasama dengan orang lain itu pasti akan kita lakukan, karena manusia itu pada dasarnya adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa orang lain, ya. Nah, makanya dibutuhkan kerjasama, ya, walaupun kita berbeda-beda. Nah ini contohnya. Anak-anak amati gambar ini. Ini orang-orang sedang bekerja sama untuk membangun rumah, ya. Di situ ada perbedaan macam-macam. Ada perbedaan jenis kelamin, ada perbedaan usia sepertinya, ya. Itu ada yang masih anak-anak, ada yang sudah dewasa. Nah, perbedaan tinggi badan pastinya, ya toh. Nah, tapi mereka tetap bisa bekerja sama. Nah, kerjasama, ya. Kenapa kok dibutuhkan kerjasama? Nah, apa toh manfaatnya kerjasama? Yang pertama, pekerjaan itu menjadi cepat selesai. Tadi kalau dilihat di contoh, Pak dibuka lagi. Nah, kalau membangun rumah itu dikerjakan dengan satu orang, pasti bisa selesai, tapi pasti waktunya akan lama sekali, ya. Tapi kalau dikerjakan bersama-sama, pasti akan cepat selesai. Jadi manfaat kerjasama yang pertama itu adalah pekerjaan menjadi cepat selesai, ya. Kemudian yang kedua, pekerjaan menjadi ringan. Iya, pekerjaan menjadi ringan. Misalnya contoh, anak-anak misalnya di kelas mau memindahkan meja yang berat. Kalau diangkat satu anak tidak akan kuat. Tapi kalau diangkat 5 atau 6 anak, mejanya jadi ringan. Jadi mejanya bisa dipindahkan. Nah, itu manfaat kerjasama, yaitu pekerjaan menjadi ringan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menjalin kerukunan. Nah, ketika orang itu sudah bekerja sama, pasti di situ mereka tidak mempermasalahkan yang namanya perbedaan. Artinya mereka pasti kerukunan itu akan terjalin. Jadi orang yang sudah kerjasama itu pasti
di situ pasti ada kerukunan. Nah, itu anak-anak. Jadi manfaat kerjasama itu pekerjaan menjadi cepat selesai, pekerjaan menjadi ringan, dan menjalin kerukunan. Ya, misalnya di rumah itu kalau anak-anak kerjasama itu misalnya bersih-bersih rumah. Nah, anak-anak membantu orang tuanya, ayah memotong rumput misalnya, ibu menyapu, kemudian anak-anak bisa membantu mengambil sampah untuk dimasukkan di tempat sampah. Nah, itu pekerjaan menjadi cepat selesai. Ya, kalau dikerjakan ibu saja pasti lama, tidak selesai-selesai. Atau dikerjakan anak saja pasti juga akan lama. Kemudian pekerjaan menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama, dan kerukunan pasti akan terjalin di dalam keluarga itu. Nah, kerjasama itu bisa di mana-mana. Misalnya ada di rumah, misalnya tadi bersih-bersih rumah. Kemudian kalau di sekolah kerjasamanya itu piket kelas. Nah, piket kelas itu dibutuhkan kerjasama. Misalnya ada yang menghapus papan tulis, ada yang membersihkan meja, ada yang menutup jendela, dan lain sebagainya. Ya, kemudian kalau di lingkungan masyarakat, kerjasamanya bentuknya bisa kerja bakti, membersihkan selokan supaya tidak tersumbat oleh sampah, supaya tidak menimbulkan penyakit, kemudian membetulkan jalan yang rusak, gotong royong. Kemudian untuk dalam bidang keamanan, misalnya kerjasama ronda malam untuk menjaga keamanan lingkungan. Nah, itu anak-anak manfaat kerjasama itu. Jadi anak-anak bisa catat ini di buku catatan, manfaat kerjasama, ya. Nah, nanti kalau ketinggalannya nanti ditinggal di pos saja. Nah, sama yang tadi apa? Yang toleransi. Toleransi tadi anak-anak juga catat, ya. Nah, anak-anak, pelajaran kita hari ini Pak Andre cukupkan sekian. Semoga anak-anak bisa dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.